Ini peringatan Tuhan bagi para satanis. Iblis adalah seorang penipu, plagiator, dan penjahat. Inilah kehidupan iblis sebelum jatuh. Lucifer adalah malaikat yang cantik sebelum dia jatuh. Lucifer ditempatkan Tuhan di gunung Allah. Lucifer tidak bercela sejak hari penciptaannya hingga Tuhan menemukan kecurangan dalam dia. Lucifer tidak bercela sejak hari penciptaannya hingga Tuhan menemukan kecurangan dalam dia. Lucifer berbuat curang saat berdagang, Tuhan marah padanya. Dia juga ingin menjadi Tuhan, dan karena keinginannya dia dibuang dari surga. Malaikat-malaikat lain yang mengikuti Lucifer juga dibuang dari surga. Ini bumi yang diciptakan Tuhan. Di planet ini, manusia tinggal bersama dengan tanaman dan hewan, serta makhluk-makhluk lain. Suatu saat nanti, bumi akan dihancurkan oleh Tuhan dan digantikan langit dan bumi baru. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mereka harus pergi dari Taman Eden. Mereka tidak dapat kembali lagi. Tidak ada seorang pun manusia dapat memasuki Taman Eden lagi karena tindakan Hawa dan Adam. Taman Eden adalah taman Tuhan, hanya orang-orang yang diperbolehkan Tuhan memasuki Taman Eden yang bisa masuk. Orang-orang ini adalah orang yang murni hatinya. Tuhan menempatkan kerub untuk menjaga Taman Eden agar tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kecuali Dia izinkan. Pada mulanya Tuhan menciptakan Lucifer untuk melayaninya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, Yohanes 14 ayat 12-15. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan, demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Yehezkiel 28 ayat 11-19. Setelah Lucifer dilempar dari surga, dia menjadi iblis. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyinyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25 ayat 41. Para pengikut iblis memuji dan menyembah iblis karena mereka berpikir iblis adalah seorang yang keren dan baik. Iblis adalah seorang penipu. Dia menderita karena Tuhan membuangnya dari surga. Yesus berkata, "Iblis memberi pengikut-pengikutnya sesuatu yang sementara, tetapi aku memberi pengikutku sesuatu yang kekal." Bila kalian percaya padaku dan mematuhi perintah-perintahku, kalian tidak akan pergi ke neraka, tempat di mana iblis pergi. Iblis percaya dan tahu mengenai kekuasaan serta kebesaran Tuhan. Dia gemetar pada Tuhan. Karena ada tertulis, "Demi aku hidup," demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Wahyu 14 ayat 11. Para pengikut iblis tidak akan mampu meninggalkan Tuhan bila mereka tidak dimampukan Tuhan. Bila para pengikut iblis terus mengikuti iblis mereka, akan dibakar ke neraka, tempat di mana iblis akan dibakar bersama malaikat-malaikat yang mengikuti dia. Hanya Yesus yang mampu membebaskan seorang satanis dari kuasa iblis. Yang perlu dilakukan oleh seseorang bila ingin bertobat adalah meminta ampun dosa pada Tuhan, keluar dari apapun yang Tuhan inginkan, dan mengabdi sepenuhnya pada Tuhan, dan Yesus akan membebaskan Anda dari kuasa iblis. Mengikuti iblis adalah suatu kesia-siaan, mengikuti Tuhan bukan. I have decided to follow Jesus.